semuanya, Pak Heru, Bu Lili dan Bu Gigi, gitu ya. Perkenalkan nama kami Lucky. Nama saya Lucky Lukianto dari SD Negeri Kandangan 03. Alamat rumah saya di ibu kota Indonesia, Pak, ya, Jakarta. Alhamdulillah Pak tadi ada yang punya macam-macam ya. Saya cuma punya pemandian lapangan sama hutan, Bu. SMA kami itu yang paling kaya di Lumajang, Bu, ya. Dari SMA Pasirian, Bu. Karena saya gunung. Oh iya. Nama saya Muhammad Hasan Asari, dipanggil Hasan. Saya mengajar di SD Negeri Penawungan 02. Alamat rumah di Tanjung Agung, Gedang Mas. Kemerdekaan, Bu. Kemerdekaan. Menyenangkan karena mereka belajar sesuai dengan kebutuhannya dan mereka belajar dengan sesuai kesukaannya. Jadi insya Allah tujuan belajaran mencapai saya tahu itu mau melayani siswa sesuai dengan kebutuhannya. Terima kasih. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu mempermudah siswa untuk mencapai tujuan pembelajaran. Ternyata pembelajaran berdiferensiasi itu dapat diterapkan dalam pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan siswa. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ingin menyampaikan juga, Pak, kalau misalnya tadi disuruh menceritakan dari awal sampai akhir gitu ya. Sebelum dengan praktekkan teknik stop kepada kami ini, saya jujur ngantuk, Pak. Awalnya ngantuk, kemudian praktek stop ya, alhamdulillah. Jadi kita diberikan musik, kemudian diberikan suatu instruksi, itu membuat kita semakin tenang. Ya. Mungkin yang ada ganjalan dari kami tadi, kalau misalnya ada instruksi yang berbeda dari yang kita lakukan. Tadi ada dua instruksi yang berbeda yang saya dapatkan. Rasakan telapak kaki Anda bersandar pada lantai. Padahal telapak kaki saya tadi bersandar pada kakinya meja. Aduh, tidak bodoh gitu. Yang kedua, kemudian letakkan tangan Anda di atas meja. Loh, tanganku di bawah buku ini. Jadi tangan saya tahu di meja, terus boleh di buku juga. Kembali ke buku lagi, Pak. Jadi itu tadi yang saya rasakan di tengah-tengah. Kemudian kita atur nafas, kemudian bisa berfokus lagi, Pak. Alhamdulillah tadi bisa berfokus lagi. Kemudian kami juga merasakan gitu ya. Tadi awalnya kurang bersemangat, jadi bersemangat lagi, Pak. Kemudian diingatkan sama jenengan tadi dengan tugas-tugasnya. Ingatlah tugas-tugas yang belum selesai. Ya Allah, iya ya. Saya besok mau verifikasi boskin, kemudian PMM belum, gitu ya. Kemudian lanjut lagi LMS mulai dari diri aja belum, gitu ya. Kemudian lanjut lagi barusan di WA disuruh membuat undangan pemil Quran, gitu ya. Aduh, ini belum saya lakukan nih, yang mana yang saya lakukan dulu. Jadi saya fokus, sekarang saya lakukan. Saya nikmati lakukan ini dan alhamdulillah gitu ya. Nanti kita nikmati hasilnya jam 3:30 seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara perlahan ambil nafas panjang dan dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 terdiri dari yang paling ganteng. Ini adalah ini kebalikan dari kelompok 3 ya. Yang paling ganteng dan manis juga cakep. Itu adalah Bapak Lucky Lutfianto. Yang kedua adalah saya sendiri, Ariel Agustini. Yang ketiga Ibu Dwi Puji Murdianingsih. Yang keempat Dek Hesti Aulia. Yang kelima adalah Bu Widi Handayani. Dan yang terakhir adalah Dek Lutfiah Nurul Hidayati. Di awal Lutfi, di akhir ditutup dengan Lutfi. Terima kasih. Kemudian untuk strategi berbagi hasil
Pani sepakat biar ada berbagi, nggih. Saya persilakan kepada yang paling ganteng untuk menjabarkan. Oke, terima kasih Bu Arini. Jadi diawali dengan Lutfi, diakhiri dengan Lutfi. Jadi ini kelompok yang lemah lembut Pak saya. Lutfi itu artinya orang yang lemah lembut ya Bu ya. Alhamdulillah. Jadi strategi berbagi hasil yang kami terapkan yaitu ada 4. Yang pertamanya pasti kita membuat namanya komunitas belajar atau yang namanya Kombel. Jadi semua SD, SMP, SMA sekarang sudah diwajibkan untuk membuat Kombel. Jadi sudah punya namanya SK, kemudian jadwal kegiatan Kombel yang biasa dilakukan. Kalau di sini kami ambil contoh Pak Yusuf sudah menerapkan namanya Kombelnya dan mengaktifkan kegiatannya setiap minggu Bu. Jadi pasti ada sesuatu yang bisa dipecahkan dari yang namanya membuat Kombel. Seperti itu. Tapi sebelum membuatnya kita harus jelas dulu gitu ya. Harus punya namanya SK. Yang kedua, barulah kita namanya membuat namanya berbagi praktek baik. Ya, berbagi praktek baik ini bisa kita lakukan melalui namanya webinar atau melalui kegiatan KKG maupun MGMP. Jadi kita di sini bisa sharing pengetahuan yang kita dapatkan, baik itu namanya pengetahuan tentang KSE atau pembelajaran berdiferensiasi, bahkan budaya positif yang telah kita pelajari di modul 1.4. Dengan demikian kita bisa sharing bersama rekan sejawat kita, berbagi praktek yang pernah kita lakukan, saling mengisi satu sama lain. Pasti di setiap kegiatan yang dilakukan oleh Bapak Ibu semuanya itu punya kelebihan dan kelemahan masing-masing. Dan yang terakhir pastinya adalah berkolaborasi. Sebelum kita berkolaborasi tentunya kita harus berkomunikasi dulu. Seperti KSE yaitu tentang keterampilan berelasi. Kita butuh namanya kemampuan komunikasi yang efektif. Kalau kita sudah memiliki namanya kemampuan komunikasi yang efektif, kita izin kepada namanya pemangku kepentingan stakeholder, baik itu kepala sekolah atau pengawas, kemudian orang tua, rekan sejawat, masyarakat sekitar, tokoh-tokoh masyarakat beserta murid-muridnya, insya Allah gitu ya, hal-hal yang positif yang kita canangkan itu bisa berjalan dengan baik. Kenapa? Karena butuh 2. Yang pertama yaitu kita butuh namanya konsisten dengan apa yang kita sepakati. Kemudian yang setelah konsisten harus dilakukan dengan namanya kontinuitas. Jadi kita harus namanya continue seperti yang diungkapkan pada modul 1.1 tentang filosofi Ki Hajar Dewantara. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, mungkin bisa ditambahi oleh Bapak Ibu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perannya 3. Oke. Terus balik. Nggak ngomong dewe lah, nggak kelep ngomong dewe apa? Satu, dua, tiga. Jalan itu. Wow.